Seorang wanita pemilik toko di Batubara, Sumatera Utara mengamuk. Ia tidak terima toko miliknya dikenakan pajak reklame. Pemilik toko perhiasan di Kelurahan Indrapura Kota, Air Putih, Batubara, Sumatera Utara ini langsung mengamuk saat didatangi petugas penguti pajak Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Batubara bersama petugas Satpol PP Selasa sore. Wanita ini tidak terima tokonya dikenakan pajak reklame. Kemarahan pemilik toko ini akhirnya bisa diredam petugas pajak dan Satpol PP yang melakukan tindakan persuasif. Kepala Bidang Penagihan Bapenda mengatakan amuk pemilik toko terjadi karena tidak mengetahui besaran nilai pajak. Dalam sepekan terakhir, Bapenda Batubara gencar melakukan penagihan pajak daerah seperti pajak reklame, pajak restoran, pajak hotel, dan pajak air tanah. Wajib pajak yang tidak patuh dan tidak membayar pajaknya dikenakan sanksi. Kepulan asap tebal keluar dari lantai 2 sebuah rumah makan Padang di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Tangerang, Banten, Selasa sore. Asap muncul dari kebakaran gudang rumah makan yang diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan kebakaran dibantu pegawai serta warga sekitar. Insiden terjadi saat para pegawai tengah melayani pengunjung. Akibatnya pengunjung dan pegawai panik dan langsung keluar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu, seorang pria di Kabupaten Kediri, Jawa Timur tewas setelah terjatuh dari menara masjid setinggi hingga 15 meter. Warga desa Gogorante, Kecamatan Ngasem, Kediri dikejutkan oleh tewasnya Joko Driono. Joko ditemukan tewas di selokan di sebelah Masjid Al-Awi Rabu pagi. Petugas Polres Kediri yang datang langsung melakukan identifikasi dan olah TKP. Korban tewas setelah terjatuh dari menara masjid setinggi 15 meter. Korban yang terluka parah di bagian kepala akibat terbentur pagar di bawah menara masjid dibawa ke rumah sakit untuk divisum. Kasus ini kini masih ditangani petugas dari unit Reskrim Polsek Ngasem. Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap meminta permohonan maaf kepada masyarakat mengenai penggunaan dana umat terkait pemberitaan penyelewengan dana yang beredar di media sosial. Mereka membantah pemberitaan yang menyatakan bahwa keuangan ACT bermasalah akibat dugaan penyelewengan tersebut. Lembaga Filantropi Aksi Cepat Tanggap ACT menjadi pembicaraan di media sosial. Mantan petinggi ACT diduga terlibat penyelewengan dana donasi. Hal itu muncul tak lama setelah majalah Tempo mengeluarkan laporan utama berjudul Kantong Bocor Dana Umat. Laporan tersebut membahas soal isu gaji petinggi ACT yang mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Selain itu, dalam laporan tersebut diketahui bahwa petinggi ACT disebut menerima sejumlah fasilitas mewah dan memotong uang donasi. Dalam konferensi pers Senin sore, Presiden ACT Ibnu Hajar membantah pemberitaan di media massa yang menyebutkan lembaga tersebut melakukan penyelewengan penggunaan dana umat karena menurutnya sumber data yang tersebar tidak diketahui dari mana dan oleh siapa. Atas kejadian tersebut, pihak ACT meminta maaf kepada masyarakat atas pemberitaan tersebut. Alokasi bagi Presiden ACT untuk memimpin pimpinan yang sebelumnya tentang 250 juta. Kami juga belum tahu persis sumbernya dari mana. Ya, kami sudah sampaikan data itu tidak seperti yang ada, ya, dan sehingga kami nanti tidak bisa jelaskan kepada publik sebenarnya sumber data yang dipublikasikan sumbernya dari mana. Salah satu jurnalis Tempo yang menulis berita tersebut, Stefanus Pramono, dalam space Twitter hari Senin mengatakan, berita tersebut dipublikasikan setelah melakukan verifikasi berkali-kali. Ia juga mengungkapkan, berita ini sudah ditulis sejak November tahun lalu dan membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkan data yang valid. Memang agak lama ya, karena itu tadi, satu ada prinsip kehati-hatian, karena ini terkait dengan tuduhan terhadap satu lembaga yang cukup besar gitu ya. Bukan kami takut, bukan, tapi lebih pada memastikan prosesnya berjalan secara proper dan juga ada proses verifikasi terus-menerus yang dilakukan. Karena ketika kita melakukan investigasi itu yang terpenting itu kan verifikasi dan verifikasi terus-menerus tanpa henti. Hingga kemudian kami bisa membuktikan, oke, benar nih ada kesalahan nih, benar nih ada pelanggaran nih, ini dilakukan oleh petinggi-petinggi ACT. Sementara itu, Talis Nur Cahyadi, Ketua Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia Cabang Yogyakarta, dalam diskusi secara daring pada Selasa pagi mengatakan, pengurus yang melakukan penyelewengan selain dapat dikenakan sanksi penjara, juga berkewajiban mengembalikan uang yang digelapkan.
setiap anggota organ yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dipidana dengan pidana penjara 5 tahun. Selain pidana penjara, anggota organ yayasan tersebut juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan. Nah, Adapun Ahmad Akbar Susamto dari Sekretaris Ikatan Ahli Ekonomi Islam Yogyakarta mengatakan, untuk mengelola sebuah lembaga filantropi, para pengurus di lembaga tersebut harus amanah karena pengurus merupakan perwakilan para donatur. Oleh karena itu, pengurus, pendiri, Dewan Pembina dan pengawas tidak boleh digaji. Tim Liputan CNN Indonesia.